Oke, selamat datang teman-teman sekalian. Jumpa lagi sama gue si Fakir Ilmu. Bagi yang baru nemu dan nonton video ini kali pertama, perkenalkan gue Anggara Pawinata. Di channel ini gue sering membahas isu-isu politik, kebijakan publik, dan komunikasi politik dengan bahasa yang sederhana dan mudah sekali dipahami. Dan karena ini berhubungan dengan kebijakan publik, jadi hari ini gue pengen membahas sesuatu yang lagi dibicarakan banyak orang di segala platform, yaitu peluncuran KUHP dan KUHAP yang baru. Setelah kita 1 abad lebih menggunakan kitab undang-undang peninggalan masa kolonial, maka beberapa hari yang lalu pemerintah mengesahkan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, cuy. Juru bicara perwakilan pemerintah menegaskan bahwa kitab undang-undang ini lebih manusiawi, cuy, dan katanya nggak ada lagi alasan buat para hakim untuk alfa dalam memutus perkara karena ketiadaan norma yang mengikat. Tapi apakah benar seperti itu, cuy? Apa ini cuma lip service para marketing pemerintahan untuk menyenangkan banyak pihak di awal agar tak diserang gitu ya? Makanya hari ini gue pengen mengupas satu persatu pasal-pasal kontroversial yang dipergunjingkan di ruang publik supaya kalian mengerti dengan apa yang menjadi keresahan gue, dan semoga kalian juga bisa mengambil sikap atas apa yang gue jelaskan di video ini. Pertama-tama gue pengen kalian berimajinasi, cuy. Bayangin kalian tinggal di satu komplek yang udah puluhan tahun pakai aturan lama, aturannya mungkin nggak sempurna gitu ya, tapi semua orang udah hafal dengan aturan tersebut. Jam bertemu jam segini, parkir di sini, ribut kena tegur, menginap harus lapor RT dan lain-lain. Lalu suatu hari pengurus komplek dan pimpinan lingkungan ganti buku aturan yang baru. Isinya lebih tebal, bahasanya lebih rapih, katanya lebih modern. Tapi masalahnya, sebagian aturan baru ini bikin orang bertanya-tanya, cuy. Ini maksudnya apa? Batasannya di mana? Siapa yang menentukan salah atau enggaknya? Kurang lebih seperti itulah kejadian sekarang dengan KUHP dan KUHAP yang baru, cuy. Ini bukan sekedar ganti pasal, tapi ganti cara negara melihat warganya. Ada yang bilang ini kemajuan, ada yang bilang ini kemunduran. Ada yang setuju karena diksi-diksinya lebih sesuai dengan nilai bangsa, ada juga yang nggak setuju karena khawatir kebebasan warga malah kepotong. Ada bagian yang menurut gua masuk akal dan perlu dilakukan gitu ya. Tapi ada juga bagian yang bikin alarm defensif gua sebagai manusia menyala. Makanya di video ini gua nggak mau sok mengupas semuanya gitu ya. Jujur aja kalau misalnya dijelasin semua bisa 3 jam dan itu tetap bikin pusing gitu loh. Gua cuma mau membahas poin-poin krusial yang lagi rame dibicarakan publik. Terutama bagian-bagian yang dampaknya langsung ke warga biasa, bukan cuma ke ahli hukum. Dan gue bakal jelasin pakai bahasa manusia, cuy, bukan bahasa undang-undang, bukan secara literally bahasa kampus, tapi mungkin ada beberapa aspek yang mungkin gue jelasin secara akademis dikit gitu ya. Jadi kalaupun kalian nonton sambil makan, ngopi, dan lagi rebahan pun, gue berharap tetap nyantol gitu ya. Karena hukum itu bukan cuma urusan hakim dan pengacara, itu aturan main hidup kita semua. Jadi di sini gue nggak ngajak lo untuk setuju sama gue cuma ngajak lo ngerti dulu, karena sebelum pro atau kontra yang paling bahaya itu nggak paham tapi ikut ribut. Pertama kali gue baca tentang pasal ini, cuy, gue ketawa ngakak, cuy, ngakak sohar ya. Sebuah pasal yang pernah dibatalkan oleh MK karena menurut MK ini bisa merusak demokrasi secara fundamental gitu ya, malah dimasukin lagi dan disahkan kemarin. Jelas gua nggak setuju sama pasal 218 soal penghinaan presiden dan wakil presiden, cuy. Bukan karena gua anti presiden, bukan juga karena gua pengen bebas ngomong ngawur gitu ya. Masalahnya ada di cara negara memposisikan kekuasaan mereka dan kritik. Dalam teori demokrasi modern, presiden itu pejabat publik, cuy, dengan kekuasaan paling besar di sebuah negara. Dan justru karena kekuasaannya besar, standar toleransinya terhadap kritik juga harusnya lebih tinggi, bukan makin rendah. Ini bukan pendapat gua pribadi, cuy. Ini prinsip dasar demokrasi. Kekuasaan tanpa kritik itu bukan stabil tapi rapuh. Dan kerapuhan itu makin dipertontonkan di depan mata oleh presiden and the gang. Masalah pertama dari pasal ini adalah konsep penyerangan kehormatan itu sendiri, cuy. Pertama, kehormatan siapa? Lalu diukur pakai standar apa? Dalam teori rule of law, hukum pidana itu harus jelas, presisi, dan bisa diprediksi. Rakyat tuh harus tahu mana yang aman, mana yang potensially bisa kena pidana. Nah, di pasal ini batas antara kritik kebijakan dan serangan kehormatan itu abu-abu, cuy. Dan hukum pidana yang abu-abu itu bahaya pol, Pak. Bukan karena niatnya, tapi karena mekanismenya di lapangan. Tapi kan Bang, ini katanya kan delik aduan absolut.
Walaupun pasal ini delik aduan cuy, yang artinya cuma bisa diproses kalau presiden atau wakil presiden sendiri yang melapor, efeknya tetap sama cuy. Dalam teori kebebasan berekspresi, ini disebut chilling effect. Orang nggak perlu ditangkap dulu buat takut. Cukup tahu ada ancaman 3,5 tahun penjara, orang juga bakal segen ngomong ini itu. Bukan karena dia salah, tapi karena dia malas berurusan dengan hukum gitu loh. Akhirnya kritik berubah menjadi pujian setengah-setengah. Satire hilang, bahasa jadi aman tapi kosong, nggak ada lagi komedi pinggir jurang. Demokrasi tetap ada di atas kertas, tapi mati di sendi-sendi kehidupan masyarakat. Halah cuy, kok ngomongin itu ya? Lo subscriber gua udah tau lah gua pemilih Prabowo. Apakah gua ikutan emosi dengan mensreanya si Panji? Enggak, gua nggak ada soal. Emang kenapa dengan itu semua? Tapi kan bang, dia kan berkali-kali menyinggung Prabowo dan Gibran. Ya terus kenapa? Di alam demokrasi orang bebas bicara apa aja selagi itu bukan fitnah, kebohongan, dan argumen berbasis kebencian. Orang boleh kok nggak sependapat dengan gua. Emang kenapa? Sekali lagi, kita kan sepakat untuk tidak sepakat. Masalah kedua, pasal ini mencampur adukan presiden sebagai manusia dan presiden sebagai simbol kekuasaan cuy. Padahal secara teori ini dua hal yang berbeda. Prabowo sebagai manusia emang punya martabat personal. Tapi ketika dia bertindak sebagai presiden, berbicara sebagai presiden, dan mengambil kebijakan sebagai presiden, maka dia sedang memakai jubah kekuasaan publik. Dan kekuasaan publik itu wajib terbuka dengan penilaian publik, termasuk yang pedes dan gak sopan sekalipun. Di banyak teori hukum publik, di buku manapun yang kalian baca, penghinaan itu konsep yang relevan untuk relasi antar individu. Lo sama gue, bukan relasi antara warga dan pemegang kekuasaan. Cek aja kalau nggak percaya. Negara itu bukan anak kecil tuan, yang perasaannya harus dijagain biar nggak baper. Negara itu entitas paling rasional yang diukur dengan kinerja, bukan dari rasa. Masalah ketiga yang gue temukan, pasal ini memberi posisi istimewa pada penguasa dalam hukum pidana. Dalam teori kesetaraan di depan hukum, semua warga seharusnya punya perlindungan yang sama. Tapi pasal ini secara nggak langsung bilang, kalau kalian warga biasa dihina, itu urusan lain. Tapi kalau presiden yang merasa dihina, negara turun tangan pakai pidana. Ini akan menciptakan hierarki martabat hukum, bos. Di mana itu bertentangan dengan prinsip negara hukum modern. Masalah selanjutnya, banyak masalah untuk pasal ini soalnya. Dalam konteks Indonesia cuy, kita nggak hidup di ruang hampa teori. Kita hidup di negara dengan budaya aparat yang masih sangat bergantung pada tafsir. Dan ketika pasal multitafsir seperti ini diberi ke sistem seperti ini, secara teori kebijakan publik, itu namanya high risk regulation. Bukan karena presidennya jahat, tapi karena sistemnya belum cukup matang untuk menahan godaan penyalahgunaan. Dan sejarah selalu mengajarkan satu hal, pasal seperti ini jarang dipakai di masa presiden yang punya hegemoni yang kuat, tapi sering dipakai di masa transisi ataupun konflik politik. Jadi bahayanya bukan hari ini, tapi 5 atau 10 tahun ke depan ketika konteks politik berubah. Gue juga nggak sepakat tuh dengan argumen siapa tuh kemarin yang bilang, Habibur Rahman atau Prof. Yeritz gitu, yang bilang, kan masih ada pengecualian buat kritik. Tuan, dalam teori hukum pidana, pengecualian yang terlalu luas justru memperparah ketidakpastian. Warga biasa bukan ahli hukum, bos. Mereka nggak mikir pas ngomong, ini masuk kritik konstruktif atau penyerangan kehormatan ya. Mereka nggak tahu itu. Mereka cuma tahu satu hal, ada pasal pidana dan itu cukup untuk bikin orang diem. Kalau tujuannya melindungi presiden dari fitnah ataupun hoax, sebenarnya instrumen hukumnya udah ada, udah eksis. Ada hukum perdata, ada hak jawab, ada hak klarifikasi publik, ada pasal hoax yang dirumuskan lebih spesifik. Gak perlu pasal pidana baru yang menyasar kehormatan dengan definisi yang sangat elastis. Dalam teori negara demokrasi gak ada itu yang namanya negara demokrasi yang percaya diri, itu gak anti kritik. Negara demokrasi manapun itu sebutin, itu justru membiarkan kritik beredar karena dia yakin kebenaran dan kinerjanya bisa diuji oleh siapapun di ruang publik. Negara yang butuh pasal penghinaan biasanya bukan negara yang berwibawa, tapi negara yang takut kehilangan legitimasi. Jadi posisi gue jelas di sini cuy. Gue nggak setuju pasal ini bukan karena gue benci presiden, ntar gue kena delik lagi ya kan. Tapi karena gue pengen presiden berdiri di posisi yang benar dalam demokrasi, kuat, berwibawa, dan tahan dihantam kritik. Karena dalam negara demokratis, kehormatan pemimpin itu bukan dijaga oleh penjara, tapi oleh kinerja dan kepercayaan publik. Kalau kritik kemudian harus dibungkam dengan penjara demi menjaga wibawa, itu bukan wibawa yang dijaga, tapi topeng penutup luka.
Pasal 240, 241 ini soal penghinaan terhadap pemerintah ataupun lembaga negara ini selain serampangan banget ngebahasnya juga ngawur total cuy. Karena dalam teori demokrasi, lembaga negara itu bukan manusia cuy. Dia nggak punya perasaan, nggak punya martabat personal, dan nggak bisa tersinggung seperti seorang individu. Nggak bisa. Lembaga negara itu alat kekuasaan bos. Hidup dari uang rakyat. Dan kerjanya justru harus siap dikritik paling keras. Dalam teori dasar demokrasi ada prinsip yang simpel. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kewajiban untuk diawasi. Karena power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Ini istilah klasik dalam teori politik dan hukum buat menjelaskan kenapa kekuasaan itu harus dibatasi, diawasi, dan nggak boleh dikasih pasal karet. Karena bukan soal orangnya baik ataupun jahat, tapi struktur kekuasaannya yang terlalu luas dan absolut. Bayangin cuy, DPR bikin undang-undang, MK dan MA mutusin nasib hukum orang, pemerintah ngatur hidup jutaan warga. Nah kalau struktur kekuasaan sebesar ini dikasih perlindungan pidana dari penghinaan, itu bukan memperkuat demokrasi tuan, tapi melemahkan mekanisme kontrol publik. Masalah utama pasal ini ada di kata penghinaan. Dalam teori rule of law, sekali lagi, hukum pidana itu harus jelas dan ketat. Maksudnya orang harus bisa tahu tuh dengan sangat pasti gitu ya. Oh kalimat ini aman, oh yang itu pidana. Tapi penghinaan lembaga negara itu ukurannya apa? Nada suarakah, kata kasarkah, satirekah, memekah, atau kritik pedas? Gak jelas gitu loh. Pasal yang gak jelas kayak gini dalam teori hukum disebut pasal karet. Dan pasal karet itu bahaya bukan karena niatnya, tapi karena tafsirnya bisa kemana-mana. Hari ini aman, besok bisa kena. Semua tergantung siapa yang tersinggung dan siapa yang punya kuasa. Di sini masalah kedua muncul yaitu konflik kepentingan kekuasaan. Dalam teori hukum publik gak boleh ada satu pihak yang sekaligus jadi korban, penafsir, dan penegak. Kacau bos kalau kayak gitu. Tapi di pasal ini lembaga negara yang dihina seringkali punya aparat sendiri atau kedekatan struktural dengan penegak hukum. Itu bikin relasi kuasa itu timpang sejak awal. Hukum pidana itu harusnya membatasi kekuasaan negara, bukan malah jadi tameng kekuasaan. Kalau lembaga negara bisa bilang kami dihina lalu proses pidana berjalan, itu bukan hukum netral tapi hukum defensif. Masalah ketiga, pasal ini merusak logika kritik dalam demokrasi. Dalam teori demokrasi deliberatif, ruang publik itu tempat orang berdebat, berargumen, kadang panas, kadang kasar. Dan gue sebagai pecinta filsafat, tumbuh dengan budaya debat dengan menyampingkan sopan santun. Kritik tuh nggak harus sopan bos, dan itu wajar. Sejarah reformasi, perubahan besar, bahkan koreksi institusi sering lahir dari kritik yang keras dan nggak nyaman. Kalau setiap kritik keras bisa digeser jadi penghinaan lembaga, jadinya orang mulai mikir bukan soal benar atau salah, tapi soal aman atau enggak. Ini yang disebut chilling effect. Orang jadi males ngomong bukan karena dia salah, tapi karena dia males urusan sama aparat hukum gitu loh. Akhirnya yang tersisa cuma dua tipe suara, yang aman tapi kosong dan yang ekstrim tapi sembunyi-sembunyi. Diskusi sehat mati di tengah jalan. Masalah keempat, pasal ini mengaburkan perbedaan antara kritik dan fitnah. Fitnah itu bohong, tuduhan palsu, merusak reputasi tanpa dasar, itu jelas salah dan emang harus ditindak tegas dan keras. Tapi kritik terhadap lembaga, meski kadang pedas, meskipun kadang nyentil, meskipun pakai bahasa keras, itu adalah sebuah kontrol publik bos. Dan secara teori hukum, fitnah bisa ditangani dengan klarifikasi hak jawab perdata mungkin atau pasal hoax yang dirumuskan secara ketat. Nggak perlu pasal pidana baru yang melindungi kehormatan lembaga. Nggak penting banget gitu loh. Karena kehormatan lembaga negara nggak lahir dari pasal tapi dari kinerja. Masalah kelima, dalam konteks Indonesia, pasal seperti ini hampir pasti tajam ke bawah dan tumpul ke atas cuy. Aktivis, mahasiswa, jurnalis, warga biasa yang kritik di sosmed, konten kreator kayak gua lebih rentan kena. Sementara elit politik jarang kesentuh. Dalam teori sosiologi hukum ini disebut selective enforcement. Hukumnya ada tapi dipakai ke target tertentu. Hasil akhirnya bukan ketertiban tapi ketidakadilan struktural. Dan yang paling penting, negara yang kuat itu nggak alergi dihina tuan. Negara kuat itu institusinya profesional, transparan, dan siap diuji. Negara yang butuh pasal pidana untuk melindungi lembaganya biasanya justru negara yang kurang percaya diri dengan legitimasinya sendiri. Kalau DPR kinerjanya baik,
bener, kritik nggak akan menjatuhkan. Kalau MA dan MK independen dan konsisten, omongan orang nggak akan merusak wibawa. Wibawa itu hasil, bukan perlindungan hukum. Jadi posisi gue jelas. Gue nggak setuju pasal penghinaan lembaga negara bukan karena gue pro makian hinaan, nggak. Tapi karena lembaga publik itu justru harus dihantam kritik tanpa minta polisi turun tangan. Dalam demokrasi yang berkuasa wajib tahan sakit karena dari situlah koreksi dan perbaikan itu lahir. Singkatnya gini, Prabowo itu manusia, masih bisa dibahas soal martabat personalnya. Tapi kalau lembaga kepresidenan itu kekuasaan, dan kekuasaan dalam demokrasi nggak punya hak untuk anti kritik. Ini juga apaan sih? Kacau. Gua nggak setuju sama pasal 411 dan 412 ini soal persinahan dan kumpul kebo cuy, bukan karena gua mau membela gaya hidup tertentu cuy, bukan. Tapi karena secara teori hukum pidana negara udah masuk terlalu jauh ke ranah yang bukan urusannya. Sebagai seorang libertarian ya, gua meyakini betul nggak ada satu entitas pun termasuk negara yang bisa dan boleh menyentuh ranah privat gua sebagai manusia. Karena inti keyakinan seorang libertarian seperti gua cuma satu, yaitu self ownership. Hidup, tubuh, pikiran, dan pilihan privat gua itu milik gua, bukan milik negara, bukan milik mayoritas, bukan juga milik moral publik. Negara cuma sah masuk kalau ada hak orang lain yang gua langgar, titik. Dan selama hak privat gua nggak gua pakai untuk menyerang hak orang lain, negara nggak punya legitimasi buat ikut campur. Gua mau hidup kayak apa, ngomong kayak apa, itu urusan gua. Negara tugasnya cuma jaga hak, bukan ngatur nurani. Lagian apa sih bapak-bapak sekalian itu, ya Allah. Hukum pidana itu alat paling keras yang dimiliki oleh negara, Pak. Dalam teori hukum pidana klasik, pidana itu sering disebut ultimum remedium, yang artinya jalan terakhir yang harus ditempuh. Dipakai itu cuma kalau ada kerugian publik yang nyata dan korban yang jelas dan gak ada cara lain yang lebih masuk akal selain itu, maka jalan terakhirnya ya pidana. Nah, hubungan seksual suka sama suka antar orang dewasa yang dilakukan secara privat, itu korban publiknya siapa coba? Kerusakan sosial konkretnya juga di mana? Kalau nggak ada korban pihak ketiga, negara sebenarnya nggak punya alasan, Pak, buat masuk lebih dalam. Kacau, bos. Perzinahan dan kumpul kebo selama dilakukan oleh orang dewasa atas dasar suka sama suka dan di ruang privat, itu nggak otomatis merugikan masyarakat luas, tuan-tuan yang terhormat. Begitu negara memidanakan itu, hukum berubah fungsi dari pelindung publik jadi polisi moral. Masalah berikutnya ada di ranah privasi cuy. Dalam teori bernegara modern ada garis tegas antara ruang publik dan ruang privat. Negara boleh mengatur lalu lintas, pajak, keamanan, pendidikan, tapi urusan relasi personal orang dewasa di ruang privat itu justru harus dilindungi dari campur tangan negara. Pasal ini meskipun disebut delik aduan dan cuma bisa dilaporin oleh keluarga terdekat, tetap bermasalah cuy. Kenapa? Karena hukum pidana nggak boleh bergantung pada relasi emosional. Hari ini keluarga rukun, aman gitu ya. Besok konflik warisan, konflik personal, konflik politik keluarga, dan semua itu bisa terjadi dan pasal ini bisa jadi senjata untuk balas dendam secara legal, bos. Dan pasal moral seperti ini hampir selalu berujung ke kriminalisasi selektif. Yang kena siapa? Bukan elit. Yang kena biasanya orang kecil, pasangan rentan, perempuan, atau pihak yang posisi sosialnya itu lemah. Hukum yang baik itu harus berlaku konsisten, bukan tergantung siapa yang dilapori dan siapa yang punya kuasa. Selain itu cuy, pasal ini juga nggak efektif secara kebijakan publik. Secara empiris, kriminalisasi moral privat hampir nggak pernah berhasil mengubah perilaku pelaku. Orang nggak berhenti melakukannya, tapi cuma mindahin ke ruang yang lebih gelap lagi. Yang terjadi justru konflik sosial naik, aparat dapat beban tambahan, penjara makin penuh, dan rasa keadilan makin jauh. Ini penting untuk gua garis bawahi. Gua nggak bilang moral itu nggak penting ya guys. Moral itu penting, tapi tempatnya bukan di pidana. Moral itu domain agama, keluarga, pendidikan, dan budaya. Pidana itu beda level. Pidana itu soal perlindungan masyarakat dari bahaya yang nyata. Bukan soal memaksakan nilai moral tunggal ke semua warga negara yang hidup dalam masyarakat plural. Bisa dipahami ya sampai sini. Dan secara konstitusional, Indonesia itu bukan negara agama cuy.
tapi juga bukan negara bebas nilai. Jalan tengahnya jelas, negara menjaga ketertiban publik, bukan mengatur kehidupan privat warga sampai ke ranjangnya. Kalau tujuan negara sebenarnya mau melindungi institusi keluarga, menjaga anak, mencegah eksploitasi, atau mengurangi dampak sosial negatif, instrumennya harusnya itu pendidikan, kebijakan sosial, perlindungan anak, aturan perdata, dan pendekatan kultural, bukan penjara. Begitu negara mulai memenjarakan pilihan moral privat, presidennya itu bakal bahaya cuy. Hari ini urusan hubungan diubek-ubek, besok urusan keyakinan, lusa urusan gaya hidup, dan lain-lain. Negara jadi terlalu besar dan dominan, sementara warganya semakin tampak kecil gitu loh. Makanya posisi gue tegas, pasal 411 dan 412 ini bukan memperkuat hukum, tapi kacau secara logika hukum, dan yang paling penting, melemahkan prinsip negara hukum itu sendiri. Negara yang kuat itu tahu batas cuy, tahu kapan harus turun tangan dan tahu kapan harus mundur. Gue nggak setuju sama pasal 256 ini bukan karena gue pro demo rusuh cuy, tapi karena secara teori demokrasi dan hukum tata negara pasal ini keliru dari titik berangkatnya. Hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat itu bukan hadiah dari negara. Ya, itu hak bawaan warga negara, sama seperti konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu menempel pada setiap tubuh manusia sejak dia lahir, dan Undang-Undang Dasar 45 juga dengan tegas mengakui itu. Dalam hal ini negara itu posisinya menjamin dan melindungi, bukan mencurigai dari awal. Dan masalah utama pasal 256 ada di kata kuncinya cuy, demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mengganggu ketertiban umum. Kedengarannya sih rapi cuy, tapi secara teori hukum ini rawan banget multitafsir. Apa itu mengganggu ketertiban umum coba? Macet di jalan sebentar itu apakah termasuk? Suara keras itu apakah termasuk? Pejabat yang nggak nyaman dikritik itu apakah juga termasuk? Dalam teori negara hukum, aturan pidana itu harus jelas, ketat, dan nggak boleh abu-abu. Kalau definisinya aja udah kabur, lentur, yang terjadi bukan kepastian hukum, tapi diskresi berlebihan di tangan aparat. Hari ini boleh, besok ditangkap. Tergantung siapa yang demo, demonya apa, dan siapa yang berkuasa. Lalu soal pemberitahuan, ini juga lawak banget sih. Secara prinsip demokrasi saja, pemberitahuan itu sifatnya administratif, tuan-tuan, bukan izin. Fungsinya buat pengamanan, bukan buat menyaring siapa yang boleh dan siapa yang nggak boleh menggelar aksi. Begitu ketidakpatuhan administratif langsung dipidanakan, logika hukumnya jadi kebalik dong bos. Kalau gua tadi ngomong pidana itu ultimum remedium ataupun jalan terakhir, dalam konteks ini harusnya pidana cuma bisa dipakai kalau ada kekerasan, perusakan, ataupun ancaman nyata bagi keselamatan publik. Bukan sekedar karena demo nggak ngasih surat gitu loh. Kalau ketertiban umum dijadikan alasan tunggal itu kacau bos ya. Karena dalam praktiknya, hampir semua demonstrasi pasti mengganggu sesuatu. Namanya juga unjuk rasa. Kalau demo harus steril, sunyi, dan gak kelihatan, itu bukan demo tapi kumpul kebo. Dan negara demokratis yang matang itu bukan negara yang bebas dari demo, tapi negara yang kuat menampung kritik tanpa refleks memidanakan. Apakah ketertiban itu penting? Iya, penting. Tapi ketertiban gak boleh jadi dalih buat mematikan partisipasi publik. Kalau ada demo rusuh, anarkis, merusak fasilitas umum, ya pidanakan pelakunya. Itu udah ada peraturannya gitu loh. Tapi kalau cuma karena nggak lapor lalu langsung menjadi ancaman penjara, itu overkill bos. Negara itu cuma boleh mengatur cara, tapi nggak boleh menggerus hak. Negara boleh menjaga ketertiban, tapi nggak boleh membungkam suara. Pasal 256 ini niatnya mungkin menjaga stabilitas, tapi secara teori dan praktik justru berpotensi melemahkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi bukan soal tenang, tapi soal berani mendengar. Gue nggak setuju sama pasal 188 ini karena gue belum sempat ngebacot soal tokoh favorit gue, yaitu Tan Malaka di channel gue. Bercanda guys. Dan ini penting untuk gue jelaskan pelan-pelan cuy, biar nggak disalahpahami gitu ya. Gue bukan pro komunis, gue bukan mau membangkitkan PKI, itu dua hal yang berbeda. Masalah gue bukan di ideologi yang dilarang, tapi di cara negara melarangnya. Pasal ini melarang penyebaran komunisme, marxisme, dan leninisme, atau paham lain yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kedengarannya tegas, nasionalis, dan patriotik.
heroik ya, tapi di level teori hukum ini pasal yang terlalu subjektif. Dalam hukum pidana, ini bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum pasti tahu bahwa ada prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu asas kepastian hukum. Artinya orang itu harus tahu dengan jelas apa yang dilarang, batasnya di mana, dan kapan sesuatu berubah jadi tindak pidana. Nah, masalahnya, frasa ajaran yang bertentangan dengan Pancasila itu bukan definisi hukum, cuy. Itu penilaian ideologis. Dan penilaian ideologis itu bisa berubah tergantung siapa yang berkuasa. Hari ini lo diskusi tentang Marx gitu ya di kampus, bilang ini kajian ekonomi politik abad ke-19, aman. Besok bisa aja ada aparat bilang ini menyebarkan paham terlarang. Ini harus gua tangkap. Mau nggak mau ngapa lo? Negara boleh membatasi ideologi, boleh. Tapi pembatasannya harus ketat, spesifik, dan proporsional. Kalau enggak, yang terjadi bukan perlindungan negara, tapi ketakutan intelektual. Dan efeknya apa? Efeknya ya dosen jadi ragu mengajarkan teori, mahasiswa takut diskusi, peneliti takut nulis. Padahal negara maju itu bukan negara yang warganya nurut doang gitu loh, tapi berani mikir dan debat secara sehat. Dan ironisnya Pancasila sendiri dulunya lahir dari dialektika, perdebatan, dan pertarungan gagasan, cuy. Kalau sekarang semua ide yang beda itu dianggap ancaman, Pancasila malah berubah dari ide terbuka jadi dogma mati. Masalah lain dalam pasal ini yang gua sorot gitu ya, juga tentang kriminalisasi pikiran, cuy. Setahu gua dalam hukum pidana modern, yang dipidana itu perbuatan konkret yang merugikan, bukan pikiran ataupun wacana. Negara itu bukan Tuhan yang menghukum niat. Kalau belum ada ajakan kekerasan, belum ada penggulingan negara, belum ada tindakan yang nyata, lalu apa yang sebenarnya dirugikan dan ditakutkan gitu loh. Kalau negara mulai masuk ke wilayah ide dan tafsir, itu bukan lagi hukum pidana, bos, tapi polisi pikiran. Gua setuju negara tegas melawan upaya makar. Gua setuju negara berani melawan kekerasan ideologis, tapi melarang diskusi, kajian, dan wacana itu bukan ketegasan, itu ketakutan bapak-bapak. Intinya gini, bukan ideologi yang bikin negara runtuh. Negara runtuh itu kalau takut sama rakyatnya yang mulai berpikir. Dan itu alasan kenapa gua nggak setuju sama pasal 188 ini. Jujur aja, gue takut dengan disahkannya pasal ini akan menghapus eksistensi dari Coki Pardede, cuy. Bercanda. Gue gak setuju sama pasal 302 ini bukan karena gue anti agama, cuy. Gue hidup di negara yang mayoritas religius gitu ya. Gue paham kenapa isu ini sensitif, tapi hukum pidana bukan alat untuk mengatur iman seseorang, cuy. Pasal ini ngomongin soal menghasut agar tidak beragama. Masalahnya, dari kacamata teori hukum, ini pasal yang ambigu dari awal. Apa sih yang dimaksud menghasut? Ngobrol, debat, ataupun cerita pengalaman pribadi, ataupun sekedar beda pandangan. Pasal ini nggak ngasih batas atau boundary yang jelas, cuy. Dan juga ini terlalu menyentuh kebebasan berkeyakinan, yang dalam teori hak asasi manusia itu sifatnya internal dan absolut. Percaya nggak percaya, pindah keyakinan ataupun nggak punya keyakinan sama sekali, itu urusan batin setiap individu, bos. Negara boleh mengatur perilaku publik, tapi nggak boleh maksa iman personal. Kalau negara mulai bilang percaya ini boleh, percaya itu boleh, nggak percaya sama sekali nggak boleh, berarti negara bukan cuma ngatur ketertiban, tapi ngatur hati manusia, dan itu sangat berbahaya. Terus ada argumen, ini kan soal menghasut, bukan sekedar nggak beragama. Masalahnya batas antara diskusi dan hasutan itu tipis banget, cuy. Tanpa definisi ketat, aparat bisa menafsirkan sesuka hati. Dalam teori abuse of power, pasal kabur itu bukan cuma berisiko, tapi mengundang penyalahgunaan. Hari ini dipakai buat ekstremis, besok bisa dipakai untuk orang biasa yang cuma beda pendapat, dan lain-lain. Efek lanjutannya apa? Minoritas makin tertekan, orang yang keyakinannya di luar arus utama jadi takut bicara, takut jujur, takut hidup normal. Padahal negara hukum yang sehat itu melindungi yang kecil, bukan cuma yang besar dan mayoritas. Dan jangan juga lupa, imam yang dipaksakan lewat pidana itu bukan iman yang tulus. Keyakinan yang dijaga dengan ancaman penjara itu rapuh, bukan kuat. Dan kalau tujuan negara itu mau jaga harmoni sosial, caranya bukan kriminalisasi pikiran. Caranya itu lewat dialog, pendidikan, dan etika sosial yang dibentuk lewat program-program pemerintah, bukan pasal pidana. Percuma, gue bilang ya, di era Prabowo ini berhasil menangkap kasus-kasus dan koruptor kakap.
dengan nilai triliunan, tapi selama pasal yang nurunin hukuman minimal korupsi beserta dendanya ini aktif dan sah, semua jadi omong kosong. Padahal korupsi itu kejahatan luar biasa, tapi diperlakukan semakin biasa. Dalam teori hukum pidana ada yang namanya prinsip proporsionalitas. Artinya makin besar dampak kejahatan ke masyarakat, makin berat juga respon hukumannya. Nah, korupsi ini bukan maling ayam, Tuan. Satu kasus korupsi bisa merusak pelayanan publik, bisa bikin rumah sakit gagal berdiri, bikin sekolah ambruk, dan ujungnya rakyat kecil yang menanggungnya. Kalau hukuman minimalnya diturunin, dikurangin, pesan yang kebaca ke publik itu bukan keadilan, tapi kelonggaran. Dalam teori efek jera, hukum pidana itu salah satu fungsinya bikin orang mikir 2 kali sebelum berbuat. Tapi kalau risikonya semakin ringan atau diturunkan, sementara potensi untungnya miliaran bahkan triliunan, ya secara rasional korupsi jadi bisnis berisiko rendah yang bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat publik gitu loh. Apalagi di negara kayak kita di mana korupsi itu masalah struktural, bukan kasus 1-2 orang oknum yang membandel kayak noda gitu loh. Masalah berikutnya soal keadilan sosial. Dalam teori equality before the law, hukum tuh harus kerasa adil ke semua lapisan cuy, ke semua aspek. Tapi realitanya maling sendal bisa ditahan, rakyat kecil salah administrasi bisa kena pidana, tapi koruptor justru dikasih ruang hukuman lebih ringan. Ini yang bikin publik ngerasa hukum itu semakin tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ada juga argumen, hakim kan punya diskresi. Bos, masalahnya hukuman minimal itu pagar bukan hiasan. Kalau pagar diturunin, ruang negosiasi makin lebar. Dan di perkara korupsi, ruang abu-abu itu selalu rawan transaksi. Legitimasi hukum itu bukan diciptakan, dia hidup dan tumbuh dari rasa percaya masyarakat. Begitu publik ngerasa hukum memanjakan koruptor, yang runtuh itu bukan cuma kepercayaan ke pengadilan aja, tapi ke negara itu sendiri. Jadi ya jangan salahkan rakyat kalau tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan juga semakin menurun gitu loh. Dan satu hal yang penting, korupsi itu bukan cuma soal uang cuy, tapi soal pengkhianatan jabatan. Orang yang korup itu menyalahgunakan kepercayaan publik, dan pengkhianatan kepercayaan secara moral dan hukum harus dihukum berat, bukan malah diringankan. Oke, karena dari tadi kita bahas perubahan KUHP, sekarang kita beranjak ke KUHP yang baru. Gua nggak setuju sama pasal ini karena dia kelihatannya teknis cuy, tapi dampaknya bahaya banget buat hak warga. Pasal 22 ayat 1 ini memberi kewenangan ke penyidik buat manggil atau datengin siapapun itu. Minta keterangan dan tanpa status hukum yang jelas cuy. Bukan saksi, bukan tersangka, jadinya ngambang. Padahal negara nggak boleh asal sentuh warganya. Kalau lo dipanggil oleh penyidik, lo harus tahu lo dipanggil sebagai apa, hak lo apa, dan posisi hukum lo ada di mana. Dan tanpa itu semua, relasi antara negara dan warga jadi timpang. Masalahnya pasal ini bikin orang masuk ruang pemeriksaan tanpa pagar hukum yang jelas cuy. Statusnya nggak jelas, tapi tekanannya nyata. Dan dalam praktik lapangan, kita semua tahu diperiksa aparat itu bukan obrolan santai sambil udut dan ngopi cuy. Lalu ada prinsip perlindungan terhadap hak asasi, khususnya hak atas kebebasan dan merasa aman. Kalau negara bisa memanggil siapa aja, kapan aja tanpa kejelasan status, itu udah masuk wilayah intimidasi legal. Bukan harus pakai kekerasan fisik, cukup ketidakpastian. Padahal hukum itu harus bikin warganya merasa aman, karena aturannya itu jelas. Kalau warga aja nggak tahu dia lagi diperiksa sebagai apa, kapan hak diam berlaku, kapan boleh didampingi pengacara, itu bukan kepastian hukum lagi, itu kebingungan hukum. Dan di negara dengan sejarah penegakan hukum yang, ya kita tahu sendiri lah cuy, pasal kayak gini rawan banget dipakai buat tekanan politik, kriminalisasi halus, ataupun sekedar nanyain doang, tapi efeknya bikin orang takut. Dan balik lagi dalam teori abuse of power, kekuasaan yang besar tanpa kontrol itu hampir pasti disalahgunakan, dan di pasal ini kontrol yudisialnya tipis banget cuy. Ada juga prinsip presumption of innocence atau orang awam mengenalnya dengan istilah asas praduga tak bersalah. Orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan cuy. Tapi kalau orang diperlakukan kayak tersangka tanpa disebut tersangka, secara praktik prinsip ini jadi kosong. Yang bikin gue makin gak setuju sama pasal ini cuy, pasal ini menggeser keseimbangan. KUHP itu seharusnya jadi tameng warga dari kekuasaan negara, bukan malah memperluas ruang gerak aparat tanpa rem yang jelas.
Kalau alasannya efisiensi, ya efisiensi nggak boleh ngorbanin hak dasar dong guys. Negara hukum itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal adil dan tertib. Gue nggak nolak penegakan hukum. Gue nolak penegakan hukum yang bikin warga kehilangan posisi tawar di depan negara. Makanya gue nggak setuju dengan pasal ini. Gue nggak setuju sama pasal ini karena dia menyentuh inti paling sensitif dalam negara hukum guys, soal kebebasan orang. Penangkapan dan penahanan itu bukan urusan sepele bos. Itu momen ketika negara secara paksa mengambil hak paling dasar seseorang atau warga negaranya, yaitu kebebasan bergerak. Dalam teori hukum modern ada prinsip penting banget namanya judicial oversight. Sederhananya gini, setiap kali negara mau nangkep ataupun nahan orang, harus ada pihak netral yang mengawasi. Dan pihak netral itu ya hakim. Kenapa? Karena polisi itu penegak hukum bos, bukan pengadil. Dia punya kepentingan penyidikan, sementara hakim tugasnya jaga keseimbangan. Begitu izin hakim disingkirkan, relasinya langsung timpang. Aparat jadi pemain sekaligus wasit. Dan ini tanda bahaya gitu loh. Kekuasaan eksekutif jalan sendiri tanpa rem yudisial. Secara teori, proses hukum itu nggak cuma soal ada aturan bos, tapi soal proses yang adil sejak awal. Penangkapan tanpa izin hakim bikin proses awalnya itu udah cacat gitu lah. Lo belum tentu salah, tapi udah kehilangan kebebasan duluan. Upaya paksa semacam ini cuma boleh dilakukan kalau benar-benar perlu dilakukan. Ancamannya nyata dan gak ada cara lain yang lebih ringan. Kalau izin hakim dilewati, lalu siapa yang ngecek apakah syarat itu terpenuhi? Jawabannya ya aparat itu sendiri. Ya itu problemnya. Secara sosiologis kita sehidup di negara yang aparaturnya itu belum steril dari penyalahgunaan wewenang. Itu fakta bukan fitnah. Dan balik lagi dalam teori abuse of power, seperti yang sering gue bilang dari awal, kewenangan luas tanpa pengawasan hampir pasti disalahgunakan cuy, cepat ataupun lambat. Pasal ini juga nabrak prinsip presumption of innocence, karena orang harus dianggap gak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Tapi kalau orang bisa ditangkap dan ditahan tanpa filter hakim, maka secara praktik dia sudah diberlakukan kayak pelaku kejahatan sejak awal. Dan yang lebih berbahaya lagi, ini bikin normalisasi keadaan darurat. Seolah-olah demi efisiensi hak dasar boleh dilanggar, boleh dikorbankan. Padahal teori konstitusional bilang jelas, keadaan normal gak boleh diperlakukan seperti keadaan perang. Kalau alasannya penegakan hukum itu biar cepet, ya cepet itu penting, tapi adil itu jauh lebih penting gitu loh. Negara hukum itu bukan soal sigap nangkep orang, tapi soal memastikan kekuasaan itu nggak liar. Gue ngomong gini juga bukan buat menolak aparat kerja gitu loh. Gue menolak aparat kerja tanpa pengawasan hakim. Karena sekali pintu itu dibuka cuy, yang masuk bukan cuma efisiensi, tapi juga potensi ketidakadilan. Dan KUHP yang baru ini banyak dikritik bukan cuma soal isinya cuy, tapi cara lahirnya. Kalau kita merujuk ke teori demokrasi, hukum yang baik itu bukan cuma disahkan lewat DPR, tapi dibahas bareng publik. Karena prinsip pembuatan hukum partisipatif mengharuskan warga yang bakal kena dampaknya harus dikasih ruang buat mengerti, mengomentari, dan mengkoreksi. Kalau prosesnya minim partisipasi, hukum itu sah secara formal, tapi lemah secara legitimasi. Dan tanpa partisipasi masyarakat, hasilnya KUHP yang baru justru memperluas kewenangan aparat, memperlonggar prosedur, dan bikin lebih banyak orang bisa ketarik ke proses pidana. Bahkan sebelum jelas salah atau enggaknya. Ini yang disebut over criminalization. Negara makin gampang narik warga ke jerat hukum. Kalau dua hal ini digabung, yaitu proses yang minim partisipasi dan aturan yang semakin represif, hasilnya hukum yang jauh dari rasa keadilan publik. Jadi ya, semoga penjelasan gue bisa beneran lo pahami cuy. Gue berusaha semaksimal mungkin sengaja nggak kebanyakan lempar teori berat, nggak kebanyakan nyebut nama tokoh, karena tujuan gue cuma satu, bikin lo ngerti dan paham. Gue juga nggak pengen video ini terdengar kayak orang sok pinter gitu ya, sok akademis, sok paling bener, santai aja. Gue ini bukan profesor, bukan ahli hukum, bukan siapa-siapa. Gue bahkan nggak pinter, gue cuma seneng baca, tok itu. IQ gue mungkin cuma 10 gitu ya, makanya gue on. Nggak kayak orang-orang yang sampai ratusan gitu ya. Tapi justru karena gue orang biasa dan awam, gue pengen ngebahas isu ini dari sudut pandang orang biasa, manusia normal. Orang yang hidupnya kena langsung dampak dari aturan yang disahkan ini. Orang yang pengen ngerti, bukan pengen menang debat. Kalau setelah nonton video ini,
lo jadi lebih paham gitu ya, berarti tujuan gua tercapai. Kalau lo masih nggak setuju sama gua, itu juga nggak apa-apa. Demokrasi emang begitu, bos. Yang penting kita beda pendapat karena ngerti, bukan karena ikut-ikutan. Dan sekali lagi kita sepakat untuk tidak sepakat. Dan hukum yang paling berbahaya itu bukan hukum yang keras, tapi hukum yang nggak dipahami rakyatnya sendiri.